rasakan. Dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Kau kasih setia-Mu yang kurasakan. Haleluya. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima. Haleluya. Berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah Kau, haleluya. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah Kau, haleluya. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Bapa,
pegang tanganku. Bapa pegang tanganku. Sekali lagi katakan, Bapa, pegang tanganku, haleluya. Sidang Jumat yang kami hormati, yang kami kasih, kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa, ku rindu selalu, haleluya. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Katakan hadiratmu Tuhan, haleluya. Katakan hadiratmu, hadirat
Mari kita sama-sama kan ke hadirat Tuhan. Kehadirat Tuhan membawa kesembuhan buat kehidupan kita. Tidak hanya kesembuhan secara jasmani, terlebih kesembuhan yang secara jasmani, yang rohani, yang terutama. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa lebih sungguh-sungguh katakan hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, oh hadirat-Mu Bapa, haleluya. Membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu, haleluya. Hadirat-Mu, haleluya. Hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Lebih sungguh katakan hadirat-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih. Doa pembukaan kami serahkan kepada yang terhormat hambanya Bapak Pendeta Yohanes. Haleluya. Bagiku hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah yang kami rindukan ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kedamaian yang daripada-Mu ya Tuhan. Merasakan pemeliharaan, perlindungan, jaminan yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Inilah yang kami butuhkan ya Tuhan, yang kami rindukan ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu ya Tuhan, sampai kesudahan zaman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, yang mengantarkan kami ada di dalam rumah-Mu saat pagi hari ini, untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, bersaksi dari cinta kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami boleh menerima kasih-Mu melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kehadiran Imam Besar, Imam Agung hadir tengah-tengah ibadah kami saat pagi hari ini, memimpin kami hingga selesainya, dan terlebih boleh memberkati kami ya Tuhan. Kami pulang dengan berkat yang besar, yaitu kekuatan, bahkan keubahan hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu sekaliannya yang akan melayani-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi ya Tuhan, mulai dari hamba-Mu yang akan memimpin dalam pujian ya Tuhan, bersama singer, para pemain musik ya Tuhan, sound system, multimedia, semua yang bertugas ya Tuhan, bahkan kesaksian-kesaksian, pujian-pujian kor Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu firman-Mu Tuhan, dalam pengurapan Roh Kudus-Mu. Kami semua hamba-hamba-Mu, umat-Mu Tuhan, dalam pengurapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan sisa perjalanan sidang jemaat-Mu yang lainnya Tuhan, atau dimanapun mereka saat ini berada Tuhan, biar Tuhan tolong hantarkan mereka Tuhan, boleh ada bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Pekerjaan kuasa iblis juga yang tidak pernah tinggal diam, yang ingin selalu mengganggu ibadah kami, mengganggu pelayanan kami, mengganggu perjalanan umat-Mu Tuhan, kami satukan hati mengusir, mematakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus hancurkan, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kehidupan kami Tuhan, ibadah kami, pelayanan kami, perjalanan umat-Mu dengan kuat kuasa darah dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga teringat untuk gereja-gereja lain yang saat ini bersama dengan kami beribadah. Tuhan juga memimpin, memberkati kerinduan kami, satukan kami gereja-Mu Tuhan di dalam satu firman pengajaran-Mu Tuhan, agar gereja-Mu boleh menjadi kesatuan tubuh Kristus yang siap layak menyongsong kedatangan-Mu kalian kedua, menjadi mempelai wanita surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, mempelai pria surga yang kami tunggu dan kami nanti-nantikan, kami alaskan doa ini, kami buka ibadah kami saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Haleluya. Salam, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur, terima kasih kehadirat Tuhan Yesus Kristus, mana Tuhan memberikan kesempatan saya kembali lebih kurang 5 tahun ya. Kalau dulu boleh kami berdiri di tempat ini, sekarang juga ada di tempat ini. Terima kasih untuk Ibu Gembala Senior, terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya kembali untuk melayani pekerjaan Tuhan di Song Leader. Sebenarnya kalau saya sangat-sangat menyadari suara saya juga sebenarnya pas-pasan, tapi ya kerinduan saya ingin melayani Tuhan walaupun penuh keterbatasan. Ya semuanya kerinduan ini, rindu itu kalau lama-lama didiamin beku, jadi rindu itu dicairkan. Harus ketemu kerinduan itu. Nah kerinduan saya ketemu sama Tuhan Yesus Kristus dan kerinduan saya melayani terlebih dahulu. Puji nama Tuhan. Sebelum kita sebentar bersekutu dengan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian kita mau memuji Dia, kita agungkan Dia. Ada waktu di hidupku. Haleluya. Pada Tuhan masa depanku, haleluya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada hari esok tiada ku tahu, haleluya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap
pada Tuhan masa depanku. Haleluya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu. Haleluya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Lebih sukses katakan, pada Tuhan masa depanku. Masa depanku. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Lebih suka katakan, pada Tuhan masa depanku. Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Haleluya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Haleluya. Amin. Kita menyadari kehidupan kita, apa yang akan terjadi hari esok. Namun satu perkara, rancangan Tuhan yang terindah buat kehidupan kita. Namun saat kita menghadapi pemrosesan hidup kita serasa tidak sanggup, tapi Tuhan punya rencana yang terindah buat kehidupan kita. Haleluya. Kita sambung dengan satu pujian bagi Allah yang mulia. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Haleluya. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Katakan haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Biar kaum wanita naikkan pujian ini bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia. Amin. Haleluya. Kaum pria renungkan pujian Yang berkata, kemuliaan kemasyuran hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. bagi anak Haleluya. domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak. Kaum pria katakan mari datang kepadanya. Datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Sama-sama katakan haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Lebih sungguh katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, terpujilah namanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, selama-lamanya. Haleluya. Kepujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan satuan puji Tuhan pada setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan pada setiap hari. Puji Tuhan
Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau belajar ya menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian. Kita belajar memuji Tuhan, muliakan nama Tuhan. Haleluya. Kami buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian berbagi berkat melalui kesaksian. Kami persilahkan sambil menunggu kita naikkan satu pujian indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, haleluya. Ku tak tahu Tuhan. Yang ingin bersaksi, kami persilahkan. Haleluya. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Indah rencanamu Tuhan, haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, haleluya. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Tuhan memberkati Desi. Ya, kiranya lebih sabar lagi ya. Sabar subur. Kayak saya ini sabar subur. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang lebih indah. Ya mungkin aja ya, emang harus kita cepat-cepat sadar diri. Kalau kita nggak sadar diri itu seringkali kita ya itu tadi klaim janji Tuhan, tuntut Tuhan. Lu siapa kita ini gitu loh. Sembarangan aja main tuntut main. Lu Tuhan itu sebenarnya kalau kita mau berkaca, oh kita ini nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Bagian keselamatan tuh hanya anugerah aja. Ya, tapi kita seringkali tuntut Tuhan, tuntut sembarangan. Ya, kadang gitu, seringkali gitu ini. Yuk kita lebih bijaksana aja hidup. Kalau kita hidup sampai saat ini, kita mendapatkan bagian keselamatan, hanya kemurahan Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan. Yuk kita mau belajar bersyukur. Ya untungnya Desi masih bisa mengucap syukur ya, belajar bersyukur. Mungkin Tuhan juga akan memberi Desi momongan kalau Desi udah nggak seperti Rosi lagi. Ya, dia naik motor ya nggak kira-kira kok, gitu loh. Ya, jadi gitu harus lebih mawas diri. Ya, Des, tenang aja Des, tetap kuat, tetap sabar. Pasti Tuhan kalau udah tiba saatnya Tuhan juga beri. Gitu. Jangan khawatir yang belum pada punya momongan, bahkan yang masih jomblo ya jangan khawatir. Janji Tuhan tuh ya dan amin. Tapi tunggu kapan waktunya? Ya waktunya Tuhan.
Kita harus sabar. Sampai kapan? Ya sabar. Itu yang terutama ya. Puji nama Tuhan, kesaksian sampai di sini saja. Yang masih punya kesaksian untuk minggu depan buat PR ya. Haleluya. Tiba saat yang lebih indah lagi untuk kita bersekutu dengan firman Tuhan. Kita haleluya. Inilah saya. Ya, kalau udah lihat jam itu was-was ternyata ya. Ternyata kor belum. Haleluya. Yuk kami persilakan kor gabungan maju ke depan.
Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita emang selalu harus mengandalkan Tuhan. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang mengingatkan saya. Masih ada kur, ya haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita sebentar lagi bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Kami undang sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita naikkan pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam pelayanan saya yang pertama ini, dan saya tetap mohon dukungan terutama buat Bapak Ibu Gembala, juga semua sidang jemaat sesama WL. Saya mohon dukungannya. Saya orangnya terbuka. Ya, apapun kalau ada apa-apa sampaikan aja. Puji nama Tuhan, saya akan berterima kasih. Puji nama Tuhan, mari kita naikkan suatu pujian. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Dia sanggup, Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan Dia sanggup. Oh, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Dia sanggup. Sanggup. Yesus sanggup. Mari kita yakini, kita imani akan kuasa pertolongan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara apapun yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan kalau memberkati kehidupan kita, Tuhan menyelesaikan masalah kita tidak setengah-tengah. Tuhan sanggup sepenuhnya. Haleluya. Kita andalkan sepenuhnya kehidupan kita di hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih sungguh katakan Dia sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Amin. Haleluya. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Haleluya. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bapak Gembala. Dia sanggup memulihkan dengan setengah suara. Segera keluarga Bapak Ari Kristianto bersama Ibu Marcella yang akan menyerahkan putrinya Kristabel Saveria. Haleluya. Dia sanggup.
Yesus memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Puji nama Tuhan, haleluya. Ada sukacita? Ada sukacita? Haleluya. Ya, yang terhormat Bapak Gembala setia, rekan-rekan hamba Tuhan, sidang Jumat yang boleh hadir saat pagi hari ini. Kembali saya bersama istri sampaikan salam. Selamat pagi. Damai sejahtera sukacita senantiasa selalu dilimpahkan di hari-hari yang akhir ini, saudara. Puji nama Tuhan, kita masih menyambung dalam Injil Matius pasal yang ke-28, saudara, yang bicara tentang Shekinah Glory, masih dalam suasana Paskah sampai nanti ya kenaikan bahkan pencurahan Roh Kudus, saudara ya. Ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang kita butuhkan, ya, penyertaan Tuhan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan, saudara ya, penyertaan Tuhan minggu yang lalu berupa kasih kemurahan, kasih karunia Tuhan, saudara ya. Kasih karunia Tuhan menyertai kamu selama-lamanya. Amin, saudara ya. Itu yang kita butuhkan, kasih karunia. Sesuatu yang seharusnya tidak kita terima, Tuhan berikan. Sungguh itu satu kasih karunia, saudara ya. Puji nama Tuhan. Bahkan ditambah kalau di hari Kamis ya, kita merasakan saat Tuhan Yesus naik ke ya bangkit, saudara, murid-muridnya bahkan gak percaya, dia ragu-ragu. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan memberikan salam, damai sejahtera bagi kalian. Damai sejahtera, saudara. Ini yang kita butuhkan juga, damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita selama-lamanya. Ini yang kita butuhkan, damai sejahtera. Dalam hidup ini kita butuhkan damai. Biar melimpah harta, kalau nggak damai, saudara, apalagi kalau mungkin dalam penderitaan nggak ada damai. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Dia sanggup melimpahkan ketenangan, kedamaian sekalipun dalam penderitaan, dalam kekurangan, dalam masalah, menghadapi duka cita, saudara. Oh sungguh, saudara, ini yang kita butuhkan, damai, damai, damai. Di tengah-tengah dunia yang sudah mulai kehilangan damai, sudah mulai kehilangan damai, saudara. Oh sungguh, ini yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan, anak-anak tingkat SMU yang sudah UN, yang sudah ujian negara, ujian nasional, damai saja, damai, yakin, percaya, semuanya nilainya baik, semuanya lulus, amin. Masih kuliah, masih sekolah sini, yang sudah selesai ujian, yang kuliah, ayo yakin dan percaya. Ini yang kita butuhkan, damai. Karena kita sudah mendapatkan syarat untuk mendamaikan, syarat untuk mendapatkan suasana damai. Di mana ada kebenaran, jadi saya katakan, di mana ada kebenaran akan bertumbuh damai, saudara. Akan bertumbuh damai sejahtera. Ini saat ada kebenaran, oh damai, saudara. Ya, dalam sekolah kuliah benar saja, saudara, damai. Pergaulan, belajar yang benar, sungguh-sungguh, saudara, oh pergaulan semua damai pasti. Dalam nikah, suami benar-benar, istri benar-benar, dalam tanda tabisan yang benar, bekerja, ya bekerja dengan sungguh-sungguh, dalam tugas kita selesaikan dan lain sebagainya, dalam tanda kebenaran, oh damai, saudara. Tahu gak kalau nikah gak benar, suami melenceng sedikit, istri melenceng sedikit saja, saudara ya. Puji nama Tuhan, rasa gak damai. Bekerja gak benar saja, rasa gak damai. Apalagi benar-benar suatu kesalahan, suatu kejahatan, bahkan kenajisan kita lakukan, oh sungguh bisa-bisa menghilangkan damai sejahtera itu, saudara. Ini yang kita butuhkan. Ya, puji nama Tuhan. Bahkan salah satu buah-buah roh yaitu damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang ketiga itu, saudara, ya, damai sejahtera.
Kalau kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, damai. Pasti ada damai. Periksa hari-hari ini. Ada damai, pasti hidup benar. Benar itu yaitu kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, pasti kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, damai, saudara. Pasti kita akan mendapatkan kedamaian. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Ini penyertaan Tuhan. Tadi kita sudah dengar dalam penyerahan anak, saudara, penyertaan Tuhan. Mulai hari-hari ini dalam dunia ini kita nggak usah khawatir, saudara. Sekalipun dunia sudah mulai kehilangan damai, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Dunia semakin bermasalah, ya, kesukaran, kesulitan semakin luar biasa. Apapun yang kita hadapkan hari-hari ini, penderitaan, kesukaran, kesulitan, saudara, bahkan mungkin sakit, penyakit, saudara. Oh, jangan sampai menghilangkan damai sejahtera, ya, sebab Tuhan sudah jamin kehidupan kita. Ada suatu rencana yang indah. Kita mari sama-sama menyelami rencana Tuhan yang indah, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Tenang, tadi ada kesaksian Bapak Saja Mulyono. Sampai saja saudara, mungkin tetangga kiri kanan kita nggak suka, percaya, saudara. Ya, percaya. Apapun yang kita rasakan di tengah-tengah dunia ini, saudara, Tuhan limpahkan kasih karunia, Tuhan limpahkan damai sejahtera, ya, sehingga perkara-perkara kuasa-kuasa roh-roh yang ada di udara ini tidak bisa menyentuh, tidak bisa, ya, menguasai, mengalahkan kehidupan kita ini. Musuh yang terakhir, maut, Tuhan sudah kalahkan. Ini yang membuat kita damai. Ya, ada pujian, walau 1000 rebah di sisi, tapi kehidupan kita tetap apa? Oh, tak kaku ya, karena kita ada damai. Ada damai. Walaupun ini masalah, ini mungkin usaha kita, mungkin ini anak kita, oh tetap sejuk. Mungkin sana family kita, mungkin apapun yang kita lakukan, jangan sampai menggoyahkan kita. Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Mengucap syukur tadi juga Pak Nathan, ya, buat Ibu Doni, kami atas nama keluarga besar GPPS Cimanggis, ya, kiranya kita sudah ada di dalam Tuhan, ya, turut belasungkawa, juga turut di dalam bersuka cita, saudara. Puji nama Tuhan, ya, di mana adiknya yang sudah dipanggil hari Minggu yang lalu, saudara, ya, Minggu yang lalu, saudara, ya. Puji nama Tuhan, ya, menjadi suatu pembelajaran dalam kehidupan kita. Biar kita hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong, saudara, ya. Tuhan pasti tolong, ya. Kita doakan, ya, buat suami yang ditinggalkan anak-anak, bahkan yang masih ada yang kecil tadi, ya, bahkan merencanakan kembali ke asalnya, saudara, ya, di Kupang tadi, saudara, ya. Ya, biar Tuhan tolong semuanya. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluannya, biar Tuhan mencukupkannya, saudara, ya. Puji nama Tuhan, nama Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Mari sungguh-sungguh, ya, ini yang kita butuhkan, penyertaan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya, mulai dari dunia ini sampai zaman antikris, saudara, sampai kedatangan Tuhan, sampai kita dipertemukan di awan-awan, sampai 1000 tahun damai, sampai duduk di takhta kerajaan surga. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan penyertaan Tuhan, ya, tambah lagi, saudara, di dalam 1 Tawarikh 28. 1 Tawarikh pasal yang ke-28. Perhatikan ayat yang ke-20, baca saja bersama-sama menjadi ingatan bagi kita sekalian, ya. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-20, sudah ketemu? 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-20, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah-Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai.
Kalau kita ingin mendapatkan penyertaan Tuhan, harus kuat, teguh hati, saudara. Ya, puji nama Tuhan, supaya kita masuk dalam pembangunan. Kalau ini Salomo, ya, membangun bait Allah, saudara, sampai kita masuk dalam pembangunan tubuh yang sempurna. Tetap kuat, teguh hati, ya, penyertaan Tuhan, ya, hari-hari ini sampai kita dibentuk dalam pembangunan tubuh Kristus, pembangunan mempelai wanitanya, pembangunan yang sempurna. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetap kuat, teguh hati, ya. Apapun yang kita sudah dengar dalam kesaksian, tetap kuat, ya. Apapun yang kita terima, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sampai duka cita yang kita terima, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak pernah bersalah dalam bertindak atas kehidupan kita. Tidak pernah salah, saudara. Menjadi pembelajaran bagi kita sekalian, ya, saudara, ya. Menjadi pembelajaran bagi kita sekalian, ya. Apapun yang Tuhan sudah percayakan atas kehidupan kita, baik ibadah, pelayanan, apapun, nikah, rumah tangga, anak-anak, usaha, pekerjaan, saudara, ya, puji nama Tuhan, semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ya, sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sungguh-sungguh apapun yang kita hadapi, permasalahan, persoalan, sakit apapun, saudara, tetap kuat, teguh hati, tetap kuat, teguh hati. Buktinya kita tidak takut, buktinya kita tidak tawar hati. Tadi, saudara, ya, firman Tuhan katakan, saudara, ya, ayat yang ke-20, saudara, ya, lalu kuatkan kekurangan hatimu dan lakukan itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bukti kita gak takut, gak tawar hati, gak putus asa, gak kecewa. Bukti kita kuat, teguh hati, saudara. Memang secara jasmani, manusiawi, saudara, ya, manusiawi mungkin kita menjadi lemah, tapi firman Tuhan memberikan kekuatan, kembali semangat, kembali hanya berharap sepenuh akan kasih dan pertolongan Tuhan. Ya, rencana Tuhan adalah rencana yang indah, saudara. Ada amin? Jangan khawatir. Mungkin kita bukan apa-apa hari-hari ini, mungkin kita nggak memiliki apa-apa hari-hari ini, saudara, tapi percaya akan rencana Tuhan. Sungguh Tuhan buat berhasil, saudara. Ya, Yusuf bukan apa-apa. Yusuf bukan apa-apa, saudara. Apalagi jadi budak. Masuk penjara. Sungguh gak ada harapan, saudara. Masuk dalam penderitaan, masuk dalam pengalaman kematian, saudara. Saudara, tadinya bukan apa-apa, saudara. Gak ada apa-apanya. Orang terpenjara, saudara, ya, orang teraniaya, jadi budak. Gak ada harapan, saudara. Tapi Tuhan menyertai. Ya, tadi baca sendiri, saudara, ya. Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang dikerjakan khususnya di dalam penjara, yang dipercayakan oleh kepala penjara, saudara, Tuhan buat berhasil karena Tuhan menyertai. Sebab Yusuf mengerti akan rencana Tuhan. Rencana Allah, Yusuf akan mengerti rencana Allah, saudara. Yusuf bisa lari dari saudara-saudaranya. Yusuf bisa kabur, sudah bisa lari dari rencana Allah, saudara. Tapi dia mengerti rencana Allah yang besar. Dia harus mendahului bangsa Israel sebelum Israel terjadi kelaparan, saudara. Dan kita tahu pada akhirnya, saudara, ya, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mencari makanan. Dan yang berkuasa pada saat itu Yusuf yang mengatur semua bahan makanan yang ada di Mesir, saudara. Kalau dia tidak mengerti akan rencana Allah, tidak akan tercapai kemuliaan yang Yusuf sudah terima itu, saudara. Kalau kita tidak mengerti akan rencana Allah, tinggalkan Tuhan, putus asa, kecewa, menjadi lemah, tidak setia, ya, undur dari ibadah, undur dari pelayanan, saudara. Jangan, saudara. Tetap setia, kuat, teguh hati, jangan takut, jangan tawar. Nantikan Tuhan, nantikan janji Tuhan. Sambil tentunya periksa kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Perbuatan kita mungkin ada yang tidak sesuai. Perjalanan hidup kita sampai hati kepikiran kita yang mungkin tidak kelihatan. Ada sesuatu yang ingin Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau memang sudah semua benar-benar dari ujung rambut sampai ujung kaki benar hidup kita,
Tetap kuat, tetap kuat, tetap kuat, dan jangan tawar hati. Pasti Tuhan menyertai sampai semuanya diselesaikan, saudara. Semuanya terselesaikan. Mulai dari dalam dunia ini, masalah-masalah apapun selesai. Amin. Semua diselesaikan. Masalah anak-anak kita, sekolah anak-anak kita, sampai selesai Tuhan menyertai, saudara. Buat berhasil masa depan kita ini, saudara. Sampai penyertaan yang terakhir ada di takhta kerajaan surga. Kuat teguh hati, kuat teguh hati, masuk dalam pembangunan rumah Tuhan, saudara ya. Ada 3 pembangunan rumah Tuhan yang luar biasa dalam Alkitab ini, saudara. Nomor 1, pembangunan Bait Allah. Nomor 1 yang di bawah pimpinan Musa, pembangunan tabernakel, saudara. Ini yang pertama yang perlu kita ingat. Pembangunan tabernakel, ya, puji nama Tuhan, ya, ada 60 tiang yang dipersiapkan, saudara. Ya, 60 tiang, mulai dari tiang pintu gerbang itu, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Tapi ini memberikan suatu pengertian, ya, puji nama Tuhan. Ya, tiang, kalau ada gambar tabernakel itu, saudara, ya, ada 4 tiang pintu gerbang, saudara. Nanti bisa dihitung semuanya tiang-tiang dalam tabernakel ini, saudara. Ada 60, saudara. Ada 60. Tetapi mengandung pengertian, ya, dalam Injil ini 4 tiang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara, ya. Sampai mulai dari keturunan siapa lagi, saudara. Nanti bisa dihitung itu, saudara, ya. Kita sudah pernah mempelajari, ya, mulai dari Bapak Abraham sampai Yusuf, ya, sisanya 56 keturunan, saudara, ya. Puji nama Tuhan, jumlahnya 60, dimulai dari pintu gerbang, 4 tiang ini, saudara. 4 tiang ini tambah, ya, 56, ya, keturunan, ya, daripada garis pribadi Yesus, saudara, ya. Ini menunjuk 60 pahlawan iman, saudara. Ini 60 pahlawan iman, saudara. Ya, kita harus berkemenangan, memiliki iman yang berkemenangan, saudara. Bagikan tiang yang berdiri teguh, saudara. Tiang di tabernakel itu, saudara, harus ada alasnya, ya, harus ada alasnya tiang itu, saudara. Kalau nggak ada alasnya dari perak itu, saudara, pasti tiang itu akan terus masuk ke padang pasir itu, saudara. Sebab padang gurun ada alasnya, ya, yaitu perak. Bicara soal korban Kristus. Setiap tiang, setiap papan di sana, saudara, ya. Puji, ini papan, saudara, tiang, ini papan. Nah, jadi saya ngikut papan ini, saudara, ya. Setiap tiang itu, saudara, ya, puji nama Tuhan. Cari tiangnya, saudara, ya. Tiang pagar itu, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, didasari oleh karena korban Kristus. Karena kasih Kristus, kita bisa kuat teguh hati. Kasih, ya, hari Jumat kemarin saya ingatkan, ya, ini yang menggerakkan dalam doa para imam-imam. Kasih ini yang menggerakkan kita tetap setia di dalam melayani Tuhan secara khusus. Kalau ibadah sudah harus. Kasih ini bagaikan motor penggerak, saudara. Dalam dunia pekerjaan yang menggerakkan kita untuk semangat bekerja, cari samping kiri kanan, yaitu uang. Uang yang menggerakkan kita bekerja. Uang yang menggerakkan kita harus mencari, berusaha, saudara. Ya, dengan sungguh-sungguh bekerja. Yang menggerakkan karena ada uang, ada upah. Tapi sifatnya sementara. Kasih Kristus sifatnya kekal. Ya, kalau kita sudah memiliki dasar kasih Kristus, kasih yang kekal, saudara, pasti ibadah itu, pelayanan itu sifatnya juga kekal. Sampai garis akhir hidup kita tetap setia beribadah, tetap melayani Tuhan. Karena kita sudah memiliki dasar kasih Allah yang kekal, saudara. Bisa tetap berdiri teguh. Masalah persoalan apapun tidak menjadi goyah, saudara. Tidak menjadi goyah, sidang jemaat. Di tengah-tengah padang gurun dunia ini dengan berbagai masalah persoalan, tiang itu harus berdiri teguh, saudara. Ya, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, itu pembangunan rumah Tuhan, tabernakel di bawah pimpinan Musa. Ya, ingat lagi juga ada pembangunan rumah Tuhan, ya, rumah Bait Allah Salomo. Rencananya sudah
pada zaman Raja Daud, saudara. Tapi Tuhan katakan, bukan kamu yang membangun, saudara. Bukan Raja Daud yang membangun, saudara ya. Karena Raja Daud itu sudah banyak menumpahkan darah, saudara. Ya, menumpahkan darah, saudara ya. Puji nama Tuhan, anaknya Salomo yang akan membangun bait Allah, ya, bait Allah Salomo, saudara. Dengan 2 tiang yang terkenal, saudara. Kita ini banyak tiang ya, saudara. Ini tiang. Ada berapa tiang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 11 tiang. Iya benar ya? Hah? Kok genep? Kok ganjil? 12 ya? Oh iya. Iya. Kok 12? Bisa dong. Oh ini nih. 3 berapa? Oh 12 ya, benar. Saya ngitung. Nah, ini sound system ini apa? Itu tiang juga itu sudah. Depannya Pak Andreas Manggil. Nah, tapi kita ingat ada tiang yang terkenal dalam pembangunan rumah Tuhan Salomo. Tiang apa? Yakin. Ya, dan tiang Boas, saudara. Ya, yakin dan tiang Boas. Ya, ini 2 tiang, saudara ya. Puji nama Tuhan. Yakin, ini Tuhan yang meneguhkan artinya. Ya, Tuhan yang teguh. Boas, ya, Tuhan yang kuat. Tuhan adalah kekuatan, saudara ya. Jadi kalau digabung, kuat, teguh hati, saudara ya. Puji nama Tuhan. Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ini juga pahlawan-pahlawan, saudara. Puji nama Tuhan, ya, pahlawan-pahlawan sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh. Tapi kita tidak lagi membuat tabernakel, menerima secara rohani. Kita juga tidak membuat lagi rumah atau bait Raja Salomo, saudara. Tetapi yang kita akan bangun hari-hari ini masuk dalam pembangunan rumah yang ada di Yerusalem baru, saudara. Ya, hari-hari ini dalam rencana renovasi saja kita, ya. Terima kasih. Nah, ini tadi saya dapat laporan dari Bendahara Mbak Putri. Janji iman sudah 57.910.000 sekian, saudara. Persembahan 2.650.000 sekian. Totalnya 60.560.000 sekian rupiah. Ini suatu kemurahan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ya, bukan besar kecilnya. Sekarang kita mungkin tidak memberi doanya, yang dibutuhkan doanya saja. Doa yang kita butuhkan. Biar Tuhan berkarya, mengerjakan. Ya, puji nama Tuhan, mencukupkan, memberikan tukang-tukang yang baik bekerja, memiliki yang mendapatkan tukang-tukang yang dengan rasa takut sungguh-sungguh, saudara. Kalau nggak diberikan rasa takut, nanti kerja main-main, saudara. Ya, main-main, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Tapi saya percaya kita selalu bawa doa. Ya, panitia yang sudah ditunjuk, ya pasti. Ya, juga membawa doa, pasti. Juga sidang jemaat mendoakan, pasti nanti semakin memperindah. Tapi bukan hanya sebatas rumah yang jasmani ini, saudara. Rumah Tuhan yang jasmani ini jangan. Kita lanjutkan untuk pembangunan rumah yang rohani, masuk dalam pembangunan tubuh yang rohani, sampai masuk dalam pembangunan tubuh ya rumah Tuhan di Yerusalem baru, saudara. Wahyu pasal yang ketiga, kita baca. Wahyu pasal yang ketiga. Tapi saya lihat papi semangat, papi Tarjo, saudara ya. Yang gigit-gigit sekarang. Wahyu pasal yang ketiga. Perhatikan ayat yang ke-12 pada sidang jemaat di Philadelphia. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam soko guru tiang, saudara ya, di dalam bait suci Allahku yang ada di Yerusalem, saudara. Sungguh ini yang menjadi kerinduan kita. Dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang
yang baru, saudara. Oh, sungguh luar biasa. Sidang jemaat kita boleh masuk dalam pembangunan bait suci Allahku, ya, yang di Yerusalem baru, kerajaan surga, bagaikan kita dijadikan tiang-tiang, saudara. Bukan kita benar-benar menjadi tiang, saudara, di rumah Tuhan, saudara, ya. Ayo, menjadi penyokong dalam ibadah, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan selama-lamanya, saudara. Puji nama Tuhan. Ini yang harus kita usahakan, masuk sebagai soko guru bait suci Allahku, saudara. Menjadi tiang dalam rumah Tuhan. Kalau sudah menjadi tiang, aku tidak akan mengeluarkan kamu dari situ. Oh, saudara, tetap ada di dalam rumah Tuhan, bait Allah roh, ya, bait Allah di Yerusalem. Oh, sungguh luar biasa, saudara. Kota 4 persegi, saudara. Yerusalem baru ini, kalau kita melihat gambaran saja, hanya gambaran, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Ini belum apa-apa, saudara. Belum apa-apa, saudara. Ya, sungguh luar biasa. Kota 4 persegi itu yang akan kita nikmati. Oh, saudara, ini masih belum apa-apanya, saudara. Sekarang kalau kita lihat, kalau kita membayangkan, sungguh luar biasa. Aku rindu ke sana, Tuhan. Ya, aku rindu ke sana, Tuhan. Sungguh. Dan kita tidak akan keluar lagi dari sana, saudara, ya. Sangat disayangkan, sudah diajak ke surga, keluar, naik turun lagi, naik turun surga. Saudara, kalau sudah diajak ke surga, udah di surga aja, saudara. Ngapain turun lagi, saudara? Ayo. Ya, kalau mimpi sekali lagi saya percaya. Kalau naik turun surga, saya nggak percaya. Yesus yang sudah dari surga turun ke dalam dunia, mau ke surga, mati. Ini enak aja naik turun surga, saudara, ya. Harus mengalami suasana pengalaman kematian, saudara, ya. Baru kita boleh bangkit, mengalami, ya, kemuliaan, ya. Berpuji nama Tuhan, ya. Kematian, pengalaman kematian itu artinya berhenti berbuat dosa, hidup dalam kebenaran, daging ditekan, mengalami kuasa kebangkitan, tetap semangat, berkobar-kobar dalam setia, beribadah, melayani Tuhan sampai suatu saat nanti, saudara, benar-benar dipermuliakan di kota 4 persegi ini, saudara, ya. Puji nama Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan tempat yang terindah, yang kekal, yang tidak akan dibongkar. Tempat dalam dunia ini semuanya terbongkar, bahkan tidak ada satu batu pun yang akan tersusun. Sehebat apapun, sekuat apapun bangunan kita, semuanya akan Tuhan bongkar, saudara. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, kita jangan yang utama, yang jasmani. Yang jasmani memang kita harus lakukan, harus perhatikan rumah Tuhan. Tapi yang secara rohani, kita dijadikan soko guru bait suci Allahku, saudara. Jadi tiang yang tidak akan dikeluarkan, tetap ada bersama-sama dengan Tuhan di Yerusalem yang baru, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Belajar dari sidang jemaat di Philadelphia, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Arti kata Philadelphia ini kasih persaudaraan, ya. Puji nama Tuhan. Ada satu persekutuan Philadelphia disambut apa? Kasih persaudaraan. Nah, saudara, ya. Kita buktikan kasih persaudaraan kita, ya. Yang utama dalam kasih, ayat yang ke-10, perhatikan. Karena engkau menuruti firman-Ku, ini bukti kita mengasihi Tuhan, yaitu menuruti firman-Ku. Kita nggak usah membaca dalam Injil Yohanes 14 itu, sudah menjadi ayat hafalan, saudara. Untuk tekun menantikan Aku, tambah lagi, saudara, menuruti firman Tuhan, untuk kelanjutannya tekun menantikan Aku. Terbukti, saudara, tekun dalam beribadah melayani Tuhan, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi, saudara. Sungguh luar biasa, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita turuti saja firman Tuhan, saudara. Buktikan, saudara, ya, itu dengan tekun di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Diawali tekun setia beribadah kepada Tuhan, saudara, ya. Setia, turuti firman Tuhan. Bagaimana tadi kita mau menuruti firman Tuhan? Lihat apa? Lihat ujung jubah kita, saudara. Ya, jangan dilihat ya, secara rohani, ya. Lihat warna apa tadi? Ungu, warna kebiru-biruan tadi, saudara, warna hamba, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan harus berkemenangan,
harus tenang, sebab kita tahu Tuhan sudah menyertai kita. Kalau dulu bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, kita nggak usah jauh-jauh saudara. Penyertaan Tuhan, penyertaan saya mulai ditumbuhkan dalam janin orang tua kami, ya Ibu Yosafat, saudara, atau Ibu Priskila, saudara, selama 9 bulan, saudara. Terus lahir, sungguh penyertaan Tuhan yang luar biasa, saudara, sampai besar seperti ini, saudara. Penyertaan Tuhan. Kalau kita renungkan saja tentang pertumbuhan hidup kita, saudara, sungguh luar biasa. Banyak kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, yang membawa kita tetap mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Inilah penyertaan Tuhan, supaya kita tetap menuruti. Jadi ya, diingatkan kemenangan-kemenangan, ya taat dengar-dengaran, mengingatkan kita bahwa bangsa Israel pernah dikeluarkan. Kita sekarang pernah dikeluarkan dari rahim orang tua kita. Sungguh, saudara. Bayangkan kalau nggak bisa keluar, saudara. Bayangkan dia dikeluarkan dalam dunia ini. Hai, kita bersyukur. Tapi jangan, itu dulu saya waktu kecil, kenapa saya lahir di Indonesia ya, nggak lahir di Amerika sana, nggak lahir di itu. Jangan, saudara, ya. Ya, itu mungkin kalau masih anak-anak ya berpikirnya seperti itu, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Tapi bersyukur kalau kita sudah ada di dalam dunia ini, Tuhan sudah merencanakan jauh. Bayangkan, saudara, saat kita sebelum dia akan dipilih oleh Tuhan, sebelum jauh dunia ini direncanakan, dijadikan, kita sudah dipilih oleh Tuhan, saudara. Ya, puji nama Tuhan, dalam rahim orang tua kita, Tuhan sudah merencanakan suatu pilihan yang luar biasa atas kehidupan kita. Mungkin saat kita lahir, kita belum percaya Yesus. Saya percaya keturunan keluarga saya, awal, jangankan keturunan yang keberapa, saudara, mulai dari Mbah, almarhum Mbah Marto Sudarmo itu, saudara, awalnya nggak percaya Yesus, saudara. Puji nama Tuhan, tapi bersyukur, ya, puji nama Tuhan. Saya mulai dari kandungan sudah ada di dalam rencana Tuhan. Nah, ini kita mengucap syukur. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sungguh-sungguh turuti, tekun di dalam menantikan Tuhan, ya. Puji nama Tuhan, ya. Ayat yang ke Wahyu 21, saudara, ya. Wahyu 21, Wahyu 21. Perhatikan. Percaya pasti penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kita, saudara, ya. Sampai masa-masa pencobaan yang sukar tadi, saudara, ya, yang akan datang atas seluruh dunia ini, saudara, ya. Tapi sungguh kalau kita mau menuruti firman Tuhan, menanti aku, dia akan melindungi kehidupan kita, saudara, ya. Bahkan barang siapa yang menang, dia akan dijadikan soko guru di dalam bait suci Allah, saudara, ya. Untuk apa, saudara? Wahyu pasal yang ke-21, perhatikan. Untuk mendapatkan kemuliaan, saudara. Ayat yang ke-11, baca saja bersama-sama. Baca saja bersama. Wahyu 21 ayat yang 11, 2, 3. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih. Seperti ini yang kita rindukan, saudara, untuk melihat kemuliaan bait Allah di Yerusalem baru, saudara. Cahayanya sungguh luar biasa. Kita bisa melihat kemuliaan Allah yang memiliki suatu cahaya yang luar biasa, bagaikan permata yasmin jernih seperti kristal, saudara. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ayo sama-sama rindukan penyertaan Tuhan dalam tanda kasih kemurahan Tuhan. Taat dengar-dengaran, Nuh taat dengar-dengaran, Yusuf taat dengar-dengaran, saudara. Tuhan menyertai. Hidup dalam tanda kebenaran, Tuhan tumbuhkan damai sejahtera, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus, saudara, ya. Buah-buah roh damai sejahtera Tuhan limpahkan atas kehidupan kita, ya. Dan yang terakhir yang hari ini kita bahas, yaitu kuat teguh hati. Sampai semua pekerjaan dalam rumah Tuhan selesai, saudara. Sungguh tetap kuat teguh hati sampai kita masuk dalam pembangunan rumah yang rohani, bait Allah, ya, bait Allah di Yerusalem baru. Tujuannya untuk kita bisa melihat kemuliaan Allah yang sungguh luar biasa cahayanya, saudara.
bagaikan permata yasmis, jernih seperti kristal, saudara. Oh, sungguh luar biasa. Sidang jemaat itulah yang menjadi puncak ya pengikutan kita bisa melihat kemuliaan Allah. Ayo, kuat teguh hati, akan ada kemuliaan. Kemuliaan Allah kita bisa lihat, kemuliaan surgawi boleh kita rasakan, saudara. Apalagi kemuliaan dalam dunia. Anak-anak berhasil, sekolah berhasil, kuliah berhasil, masa depan ekonomi berhasil. Mungkin sekarang belum berhasil. Ya, dalam perjalanan keberhasilan mungkin rasanya gak mungkin berhasil. Kuat teguh hati, kuat teguh hati. Selami rencana Tuhan yang indah itu, yang sifatnya kekal, saudara ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan, kiranya memberikan kekuatan tetap kita setia, tekun dalam menantikan Tuhan. Prakteknya yaitu setia dalam beribadah, melayani Tuhan, saudara ya. Tentunya sambil memperhatikan pakaian kehidupan kita, saudara ya. Kuatlah dan bertahanlah dan kuatlah. Haleluya.